Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam, gimana kabar kalian? THR udah diamankan dari jangkauan emak? Kalau masih ngerasa kurang aman, sini titip ke saya. Dijamin aman dari emak kalian. Tapi nggak aman dari saya, yang walau bagaimanapun emak-emak juga. Ngomong-ngomong, udah lama ya Kopi Hitam gak upload video baru. Mungkin dari kalian ada yang mikir kalau saya berhenti konten. Oh, tentu saja saya tidak selama itu. Saya libur 2 bulan kemarin karena kami sekeluarga sempat kena Omikron. Begitu sembuh semua, udah masuk bulan puasa aja. Jadi ya momen yang tepat buat introspeksi sekalian cari muka ke pencipta alam semesta biar nanti dikasih posisi yang bagus di akhirat. Oh iya, mumpung masih suasana lebaran, sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah libur cukup lama, saya memutuskan menambah jenis konten selain horor. Di antaranya adalah misteri dan sejarah. Dan untuk konten misteri sejarah kali ini, saya akan menceritakan tentang tempat-tempat yang menyimpan misteri. Salah satunya adalah Alas Roban. Jalan Alas Roban atau jalur Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak, berkelok, dan kepadatan kendaraan saat arus mudik seringkali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Alas Roban terletak di jalur Kecamatan Gringsing. Jalanan curam yang berkelok, kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi, membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda jauh dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalan ini dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda dan merupakan bagian dari Jalan Raya Pos dan sekarang dikenal dengan nama Alas Roban. Jalur penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman Willem Daendels. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur pantai utara Pulau Jawa atau biasa disebut jalur Pantura. Bentuk jalan yang menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk pengangkut barang harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Kondisi seperti itu rawan menimbulkan kemacetan panjang saat arus lalu lintas sedang padat seperti saat musim mudik lebaran. Tak jarang kecelakaan kendaraan dijumpai di titik ini. Juga karena lingkungan di sekitar Alas Roban masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini jalur Alas Roban ini ada 3 jalur yang bisa dilewati, yakni Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban atau biasa disebut jalur lama, lalu jalur lingkar selatan, dan yang terakhir jalur utara atau jalur Pantura. Jalur lama biasanya banyak dilewati truk gandeng dan bus. Jalur selatan juga dilewati truk besar. Sedangkan jalur utara untuk kendaraan pribadi dan roda 2. Jalur Tengkorak Alas Roban yang berada di Kecamatan Gringsing ini merupakan salah satu jalur Pantura di Jawa yang dikenal angker. Jalur ini memiliki tikungan tajam serta turunan dan tanjakan yang tajam, dengan pemandangan pepohonan jati besar di sisi kiri dan kanan jalan. Sejarah mencatat jalur Tengkorak Alas Roban adalah proyek dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Dia adalah gubernur Hindia Belanda yang ke-36 yang memerintah antara 1808 sampai 1811. Jalur ini dulu dikenal dengan sebutan The Groot Postweg yang berarti Jalan Raya Pos, yang dibangun untuk tujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Jalur Tengkorak Alas Roban di Batang ini adalah bagian dari proyek pembangunan jalur Anyar Panarukan yang menghubungkan transportasi di jalur Pantura Jawa dari ujung barat hingga ujung timur. Pada masa pembangunannya, Daendels mendayagunakan pekerja pribumi dengan sistem kerja paksa. Tidak sedikit pekerja yang meninggal dikarenakan tenaga yang terkuras. Konon
mayat para korban kerja paksa ini akhirnya dibuang begitu saja di kawasan hutan. Dalam catatan sejarah, sebenarnya kala itu pemerintah Hindia Belanda mengucurkan dana yang mestinya digunakan sebagai upah para pekerja pribumi dalam pembangunan jalur anyar Panarukan ini. Dana itu diberikan ke masing-masing bupati di setiap daerah, namun kenyataannya dana tersebut tidak sampai ke tangan para pekerja. Sehingga peristiwa tersebut tercatat sebagai kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena tidak memberi upah kepada para pekerja. Isu ini sempat merebak di media sosial dan ada yang menyebutkan bahwa Daendels sebenarnya telah mengucurkan dana sebesar lebih dari 30 ringgit untuk gaji para pekerja dan konsumsi. Penemuan ini dibuktikan dengan adanya catatan laporan yang tersimpan di arsip pemerintahan Perancis. Pada masa itu, pemerintahan Perancis diduduki oleh Belanda dan yang mengirimkan Daendels adalah pemerintah Perancis. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Perancis. Penemuan-penemuan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sejarawan LIPI Aswi Warman Adam dan Joko Marihandono untuk keperluan menempuh pendidikan jenjang doktoral. Senada dengan pernyataan Aswi, sejarawan Peter Carey juga menyatakan bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Daendels dalam pembangunan jalan raya pos tersebut. Peter menyebut terjadi penyelewangan dana yang tidak hanya upah pekerja, melainkan juga biaya persiapan bekal dan alat bantu kerja. Hal ini menjadi dugaan penyebab meninggalnya 7.000 hingga 14.000 pekerja proyek jalan sepanjang 1.000 km ini. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa budaya korupsi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Betul-betul turun-temurun dan mendarah daging. Buat para penyuka cerita misteri, tentu tidak asing dengan cerita keangkeran Alas Roban. Jalur di sepanjang hutan ini sering sekali menjadi saksi bisu kecelakaan yang tak terhitung banyaknya. Kisah-kisah mistis ini bukan hanya karena penjajahan Belanda, tapi banyaknya korban kecelakaan sejak jalur ini dipergunakan untuk transportasi kendaraan berat. Salah satunya adalah cerita dari akun Twitter @berioism. Beliau mengunggah cerita menyeramkan yang dialami oleh sopirnya, seorang warga asli Jawa Tengah. Kira-kira seperti ini ceritanya. Suatu hari, ban motor sopirnya kempes dan dia terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Lalu, dia menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di warung itu, beliau membeli kopi, gorengan, dan mie instan. Sempat juga ngobrol-ngobrol dengan yang punya warung sambil nunggu siapa tahu temennya ada yang lewat. Karena rasa capek dan ngantuk, si sopir ini dengan seizin ibu yang punya warung tidur di kursi warung tersebut. Dia terbangun di semak-semak di pinggir jalan, dan warung yang dia datangi itu juga nggak ada. Kebayang ya betapa bingung dan takutnya pak sopir tersebut. Warganet juga sempat dihebohkan dengan cerita netizen yang berbagi pengalaman keluarganya. Mereka mengalami hal yang cukup mengerikan saat melintasi jalur kawasan Alas Roban. Saat itu, mereka sekeluarga menaiki mobil dan merasa menabrak sesuatu. Saat mereka turun, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan, mobil mereka juga masih utuh. Karena merasa lapar, mereka pun memutuskan untuk mampir di suatu warung yang menjual pecel lele yang terletak di sebelah tonggak kilometer 15. Hanya ada satu wanita yang menjual pecel lele tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarga ini pun kembali ke kampung halaman dan melewati tempat yang sama. Mereka terkejut saat melewati tonggak kilometer 15. Mereka hanya menemukan tepi jurang dan tidak ada warung pecel lele di situ. Sekitar tahun 2016, seorang koresponden tabloid Motor Plus sempat mengadakan touring bersama seorang teman dengan tujuan Yogyakarta untuk mengisi waktu libur. Dia menggunakan Suzuki Thunder 250. Sebut saja namanya Anwar. Dan temannya menaiki Yamaha Scorpio. Sebut saja temannya ini sebagai Boy. Sebenarnya Anwar sudah mengetahui cerita-cerita yang beredar di kalangan sesama pehobi motor tentang jalur ini. Namun karena penasaran dan bermodalkan doa-doa, akhirnya mereka sengaja nekat memilih jalur tersebut. Sekitar pukul 12 malam, mereka mulai memasuki jalur Alas Roban lama.
Awalnya masih ada 1 atau 2 mobil dan motor yang lewat, namun lama-kelamaan semakin berkurang. Lagi asik-asiknya menembus gelapnya malam di jalur tersebut, tiba-tiba Boy menyampingi dan bilang bahwa dia mengantuk. Lalu mereka berhenti sebentar dan mencari tempat persinggahan, berharap ada warung atau kios di pinggir jalan. Sekitar 10-15 menit berjalan, benar saja, dari kejauhan terlihat sebuah warung dengan penerangan yang seadanya. Tanpa curiga, mereka memutuskan untuk berhenti di warung tersebut. Keanehan mulai menyelimuti pikiran mereka karena suasana warung ini tidak seperti warung pada umumnya. Penampilan warung tersebut seperti warung-warung zaman dulu di film-film kolosal Indonesia. Begitu mereka masuk, mereka disambut oleh seorang perempuan yang memakai kebaya berwarna krim, namun dengan ekspresi dan suara datar. Saat itu jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Suasana di sekitar warung tersebut benar-benar sepi. Tidak ada suara kendaraan yang lewat. Lalu Boy memesan kopi untuk menghilangkan rasa kantuknya, sementara Anwar memesan teh hangat. Keanehan lain muncul ketika Boy menyapa ramah si pemilik warung. Si pemilik warung menjawab dengan suara datar dan tanpa menoleh ke arah mereka. Melihat kejadian itu, Anwar semakin bertambah curiga. Ditambah suasana warung yang tidak wajar untuk zaman itu. Kurang lebih setengah jam mereka berada di warung tersebut. Ketika merasa mulai segar dan siap melanjutkan perjalanan, mereka berniat pergi. Saat akan membayar, pemilik warung tetap membelakangi mereka dan berkata untuk menaruh uangnya di meja saja. Ketika mereka bersiap-siap di atas motor masing-masing, Boy mengomentari si penjual dengan nada bercanda. Dia mempertanyakan kenapa pemilik warung tersebut wajahnya datar tanpa ekspresi. Mereka pun meninggalkan warung itu. Tapi baru sekitar 20 meteran, Boy mengajak berhenti untuk mengatur ulang GPS miliknya. Anwar pun ikut berhenti di pinggir jalan dan iseng menengok ke belakang. Saat itulah dia langsung lemas sekaligus merinding. 20 meteran adalah jarak yang belum terlalu jauh. Namun saat dia menoleh ke belakang, warung tersebut hilang seperti ditelan bumi. Tidak ada tanda-tanda warung itu di sana. Bahkan lampu remang-remang pun tidak ada. Hanya kegelapan yang bisa terlihat. Saking penasarannya, Anwar memutar balik untuk memastikan. Dan hasilnya tetap nihil. Di tempat seharusnya warung itu berdiri, yang ada cuma rerumputan dan pohon-pohon yang rimbun. Mereka berdua lemas karena syok dan ketakutan. Mereka gak mau lama-lama di tempat tersebut dan langsung tancap gas meninggalkan area itu. Ada lagi cerita yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat sekitar tentang kisah Brudikyo yang terjadi pada tahun 1996, di mana pada saat itu jalan Alas Roban masih sempit dan tanpa penerangan jalan. Dengan bermodalkan bebek Astrea, Brudikyo sering melakukan perjalanan Tegal-Surabaya. Suatu malam, dia melakukan perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Lalu turun hujan gerimis. Dia pun berhenti sejenak untuk memakai jas hujan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai di daerah Gringsing yang akan memasuki Alas Roban, ia ragu untuk melewati jalan tersebut karena pada saat itu sudah memasuki jam 12 malam. Tapi karena kebutuhan yang mendesak mengharuskan Brudikyo melanjutkan perjalanan. Apa boleh buat? Dan benar saja, begitu memasuki jalan Alas Roban, dia mulai merasakan kejanggalan. Terdapat sorot lampu bus yang terus mengikuti motor Brudikyo dan tanpa menyalip. Sesekali ia memperlambat jalannya motor tersebut, namun anehnya bus tersebut tidak juga mendahului. Kemudian ia panik dan melihat ke arah spion. Yang membuat ia kaget adalah ketika melihat ke arah spion tersebut. Ternyata yang dia lihat bukanlah bus pada zaman sekarang, namun seperti bus pada zaman dahulu dengan model seperti mobil Kijang. Karena ketakutan, dia mempercepat laju kendaraannya.
Tiba-tiba bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi seakan menabrak motor Brudikyo. Dan anehnya bus tersebut bukannya menabrak malah hilang tanpa jejak. Brudikyo ketakutan dan beristirahat di daerah setelah Alas Roban, lalu menceritakan pengalamannya tersebut ke masyarakat sekitar. Kisah di luar nalar kembali terjadi di Pati Bumi Minatani. Kali ini dialami oleh seorang sopir truk trailer yang bernama Ruswandi dan keneknya Budi. Pada tanggal 10 Oktober 2021. Mereka melakukan perjalanan dari Tangerang dengan tujuan Bali, membawa muatan besi dengan menggunakan truk trailer. Ruswandi sebagai sopir dan Budi sebagai kenek. Selama perjalanan, Budi lebih banyak tidur. Saat tengah malam, truk memasuki wilayah Alas Roban. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, truk tersebut sudah berada di wilayah hutan jati Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati. Padahal sebelumnya, sopir melajukan truk di wilayah Alas Roban. Tapi secara tiba-tiba, truk mereka sudah berpindah lokasi di hutan jati. Lokasi tersebut masih masuk dalam wilayah kawasan hutan lamin Telogowungu Pati yang terkenal angker. Kejadian tersebut terjadi di jam 2:30 dini hari. Dalam kondisi kebingungan, Ruswandi menghentikan truknya. Ruswandi dan Budi berusaha mencari pertolongan warga. Beruntungnya ada seorang Babin Kamtipnas dengan nama Bribka Makmun yang kebetulan sedang melintas. Si petugas itu akhirnya menolong mereka. Tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan karena kondisi jalanan yang sempit. Setelah hari mulai terang, kedua orang tersebut diajak ke kantor polisi terdekat untuk beristirahat. Anehnya, kondisi Ruswandi saat bertemu dengan Bribka Makmun seperti orang linglung. Sering terlihat ngomong sendiri dan berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Ruswandi bercerita bahwa selama melintasi Alas Roban, truk mereka dikejar oleh pesepeda motor dan mobil. Mereka melempari truk tersebut dengan sesuatu yang Ruswandi sendiri tidak tahu. Awalnya petugas menyangka Ruswandi sedang mabuk. Tapi setelah diperiksa, terbukti tidak ada pengaruh alkohol dalam badan kedua orang tersebut. Kemudian petugas kepolisian menyimpulkan bahwa itu hanya kondisi syok karena berada di daerah yang tidak mereka kenali. Tapi soal bagaimana truk tersebut tiba-tiba berpindah tempat tidak ada yang bisa menjelaskan. Sementara si kenek Budi juga tidak banyak bicara karena saat itu dia dalam kondisi tertidur. Ruswandi juga tidak mungkin mabuk karena jalur hutan jati Telogosari itu sangat sempit dan sulit. Kalau Ruswandi mabuk, pasti truk tersebut masuk jurang yang ada di kiri kanan jalur. Oleh pihak kepolisian, truk bermuatan besi dengan tujuan Bali itu kemudian diantar hingga jalur Pantura Pati Surabaya untuk melanjutkan perjalanan. Kisah misteri Alas Roban selanjutnya diambil dari seorang warga di sekitar Alas Roban bernama Wagiman. Kisah Wagiman ini diceritakan kepada wartawan Tempo. Kejadian itu dia alami sekitar 35 tahun yang lalu. Ketika itu, Wagiman ingin mencari kerbaunya yang tiba-tiba meronta di halaman rumah. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang ditutup matanya dibawa oleh mobil putih. Mobil tersebut berjalan pelan. Wagiman merasa ada yang aneh. Setelah keesokan harinya, ia mendengar banyak penemuan mayat di berbagai tempat di sekitar Alas Roban. Salah seorang warga bernama Patimah menemukan sesosok tubuh di mana tubuh tersebut masih bergerak. Kemudian dia mendekati tubuh tersebut. Saat Patimah mendekat, terlihat tubuh tersebut masih bergerak dan terdengar suara, "Tolong saya masih ingin hidup." Ternyata orang tersebut belum benar-benar mati. Karena kejadian itu terjadi di era Orde Baru, di mana orang-orang merasa takut melakukan sesuatu, Patimah pun buru-buru meninggalkan lokasi tersebut. Ternyata beberapa mayat tersebut adalah orang-orang yang dianggap preman pada tahun 1980-an, yang dibantai pada tragedi Petrus dan dibuang di sekitar Alas Roban.
Dari peristiwa tersebut muncul dugaan arwah para korban kerja paksa hingga peristiwa Petrus itu bergentayangan dan menghantui siapapun yang melintasi jalur tengkorak Alas Roban. Tak heran banyak kecelakaan yang dialami oleh pengemudi saat melintasi jalur angker tersebut. Kecelakaan lalu lintas itu dianggap sebagai tumbal atau bentuk balas dendam arwah-arwah penasaran dari korban kerja paksa. Sementara sisi lain yang unik dari jalur Alas Roban lama, hampir di setiap tikungan ada seorang tunawisma yang berdiri di pinggir jalan. Tunawisma di pinggir jalan itu biasa, tapi tidak biasa jika Anda melihatnya di malam hari di tengah gelapnya Alas Roban. Dulu saya sering melakukan perjalanan Lampung Jawa Tengah menggunakan bus. Biasanya untuk jalur Lampung Semarang sampai di hutan Alas Roban saat malam hari, lalu Semarang Lampung saat dini hari. Jadi saya melihat Alas Roban hampir selalu gelap. Di antara sekian perjalanan itu yang saya ingat adalah di tengah jalan sempit dan curam yang kanan kiri hutan ada seorang kakek-kakek tua dengan pakaian lusuh melambaikan tangan ke arah kendaraan yang melintas. Kesan pertama pasti seram. Kesan selanjutnya adalah ngeri. Tindakan para tunawisma tersebut sangatlah berisiko. Dari awal sudah saya jelaskan bahwa jalur ini rawan kecelakaan. Jalanan yang sempit, berkelok-kelok tajam dan banyak melewati jurang. Sangat berisiko buat tunawisma dan sekaligus pengendara. Efek kaget pengendara bisa mengakibatkan terjadinya tindakan yang mendadak dan berbahaya. Banting setir atau ngerem mendadak misalnya. Tapi di sisi lain, para tunawisma tersebut juga bisa menjadi semacam peringatan untuk berhati-hati bagi pengendara yang melintas. Ini dulu yang bisa saya ceritakan. Jika di antara kalian mau ada yang nambahin, silahkan komen. Bagi kalian yang saat ini sedang melakukan perjalanan dan kebetulan melewati Alas Roban, sebaiknya hati-hati dan banyak-banyak berdoa. Terakhir, bagi yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang gak suka, jangan unsub. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.